Hai, gue Ida. Umur gue sekarang 25 tahun. Dan gue anak pertama. Kebetulan adik gue cuma beda 3 tahun sama gue. Hari ini gue mau cerita tentang orang yang pernah gue banggain, yang pernah selalu gue tunggu kepulangannya, tapi juga pernah bikin gue kecewa sedalam-dalamnya. Gue mau cerita tentang ayah gue. FYI, gue tinggal di sebuah desa di Sumatera. Kehidupan di sini hampir sama dengan kehidupan di desa kebanyakan. Dan mata pencaharian sebagian besar orang di sini itu adalah sebagai petani, termasuk ibu gue. Waktu kecil, gue sering banget nih ikut ibu ke sawah. Kadang gue ikut bantu ibu, nanam-nanam padi, cabut-cabut keong, atau sekedar cosplay jadi orang-orangan sawah. Bapak gue, di sisi lain, adalah seorang sopir travel. Jadi, dia jarang pulang. Kadang pulangnya 2 atau 3 minggu sekali. Ini Uchiha Sasuke ini. Pas ayah pulang pun biasanya tengah malam. Jadi waktu gue sama adik gue udah tidur, ayah baru balik. Paginya pas kita mau berangkat sekolah, ayah masih tidur. Mungkin hal-hal kayak gitu yang bikin gue jadi gak deket sama ayah. Dulu gue sayang banget sama ayah. Kadang beliau ajak gue jalan-jalan. Entah jalan sore kecil-kecilan dulu, atau sekalian yang jauh. Ya, walaupun emang sering ketunda sih. Kadang kalau ayah bilang mau pulang sore atau siang, gue bakal tungguin dia terus di depan gang rumah. Gue bakal nunggu sampai mobil putih ayah muncul. Dan begitu kelihatan, gue langsung lari ke rumah. Saking senengnya kalau ayah pulang. Soalnya kangen banget. Gue kan jarang bisa ketemu sama ayah. Tapi semakin gue gede, ayah semakin jarang pulang. Yang biasanya bisa 2-3 minggu sekali, ini malah jadi 2-3 bulan sekali. Pernah waktu itu ayah lagi di rumah, setelah sekitar 6 bulan gak pulang. Terus kadang gue suka nanya, Ayah kapan pulang ya? Nanti ayah bakal jawab kayak, tanggal 13 ya, hari Minggu ya. Tapi ketika sampai di hari H, ayah gak datang sesuai sama janjinya. Ayah mulai sering gak nepatin janjinya. Kayak janji pergi liburan, janji mau beliin sesuatu, semua terasa cuma janji. Dan lama-lama gue jadi ngerasa kalau ayah itu adalah pembohong. Waktu gue masuk SMA di tahun 2016, di situ perekonomian keluarga gue mulai sulit. Ayah mulai jarang nelpon, nomornya juga jadi gonta-ganti mulu. Ayah jadi sering susah dihubungin. Ayah juga jadi jarang pulang. Waktu itu gue dan adik gue posisinya sekolah di kota, jadi pengeluaran kita makin banyak. Sementara ibu udah gak sekuat dulu buat bertani di sawah. Jadi penghasilannya juga gak sebanyak dulu. BTW, waktu itu ibu gue udah mau usia 50 tahun. 50. BTW, waktu itu ibu gue udah mau usia 50 tahun. FYI, sebenarnya ayah tuh dari dulu orangnya emang susah buat nyimpen duit. Kalau habis narik, terus dapat duit yang lumayan, dia bakal traktir makan temen-temennya. Bahkan sama ngasih temennya uang. Kadang gue nggak habis pikir deh. Ya bagus sih niatnya berbagi. Tapi lihat dulu kek, emang kondisi keluarga lu udah tercukupi semua? Emang kita punya uang simpanan buat bertahan hidup sampai bulan-bulan berikutnya? Kenapa gue bisa tahu kalau ayah gue sering ngelakuin hal itu? Karena itu beberapa kali terjadi. Kalau gue ikut nambang bareng ayah gue. Waktu gue kecil dulu, kalau lagi libur, gue sering diajak ayah ikut di mobil sambil bawa orang. Kalau pulang ke rumah, dia sering bawa teman-temannya. Nginep rame-rame gitu di rumah. Kalau mau balik lagi, nanti pasti teman-teman ayah dibawain sesuatu dari rumah. Karena ibu gue petani, jadi kadang mereka bawa sayur, bawang-bawangan, bahkan sampai beras. Semakin gue gede, gue makin kecewa sama sikap ayah. Dia juga jadi sering bohong. Sering hambur-hamburin uang. Pas diminta kalau lagi butuh, ayah malah bilang lagi gak ada uang. Padahal itu udah kewajibannya dia buat provide kebutuhan di rumah. Yang bikin gue lebih kecewa adalah ayah gak pernah sholat, gak pernah puasa. Termasuk kalau lagi bawa temen ke rumah pas bulan puasa. Mereka semua gak puasa. Padahal kita udah sering bilangin ke ayah, Ayah sholat ya. Tapi jawabannya dia selalu sama, iya, nanti. Dari situ gue sadar, ada yang salah nih sama ayah. Ayah mulai jarang kirim uang. Ibu gue kerja sendirian di sawah, ngurus rumah, dan ngurus kita juga.
gue sama adik gue sekolah di kota. Jadi perlu ongkos kan? Belum lagi buat makan. Belum lagi buat kebutuhan di rumah. Terus beli pupuk buat di sawah dan ladang. Semua ibu yang nanggung biaya itu. Lama-lama gue ngerasa kayak gak punya ayah. Semuanya dikerjain sama ibu. Bahkan uang hari-hari yang nyari ibu juga. Sampai pernah ada satu kejadian yang sampai sekarang masih membekas di gue. Waktu bulan puasa, jam 7 malam, ibu belum pulang dari ladang. Gue khawatir banget dong, takut ibu kenapa-napa di sawah. Gue nungguin ibu di depan rumah. Kebetulan ayah waktu itu udah pulang dari jam 2 siang. Kayak biasa, dia gak puasa. Nyampe rumah cuman makan. Pas maghrib itu, dia lagi nonton TV sambil ngopi. Kebetulan waktu itu ayah pulang lagi bawa motor juga. Selain ayah, di rumah gak ada lagi yang bisa bawa motor. Gue berharapnya tuh ya ayah nyamperin ibu kek ke sawah. Khawatir dikit kek, itu bini lu anjir yang belum balik. Tapi dia malah diem aja. Mana ibu belum buka puasa lagi. Udah malam pula. Akhirnya karena gue gregetan, gue jalan keluar tuh sendiri. Dan bawa senter. Pas udah jalan, sekitar 500 meter dari rumah, gue ketemu sama ibu di jalan. Beliau lagi bawa pompa racun tanaman. Dan kayu bakar di kedua tangannya. Muka ibu kayak capek banget. Gila sih, gue gak tahan banget liatnya. Gue nahan air mata dan bantuin bawain barangnya. Terus gue jalan duluan di depan, biar ibu gak notice gue kalau gue lagi nangis. Di posisi itu, gue sedih banget liat ibu. Ya bayangin aja, ibu lagi puasa dan udah capek banget pasti karena seharian kerja di ladang. Udah gitu, belum buka juga. Sementara ayah yang harusnya jadi tulang punggung keluarga, malah lagi asik nonton TV di rumah dengan nyaman dan cengengesan tanpa beban. Gue kesel banget sama ayah waktu itu. Tapi gue gak bisa apa-apa. Akhirnya gue cuma bisa nangis dalam diam aja tuh. Nah, malamnya ayah minta bikinin teh talua. Teh talua ini ceritanya minuman teh khas Sumatera Barat yang ada campuran telurnya gitu di minumannya. Tapi kebetulan malam itu telur di rumah tuh lagi habis. Terus ayah nyuruh ibu beli. Ya lu bayangin aja, ibu udah capek nih karena baru pulang kerja. Gak dijemput pula, gak dibantuin apa-apa. Dan masih disuruh pergi keluar buat beli telur. Terus harus nurutin maunya ayah doang. Kesel banget lah gue. Gue bilang aja ke ibu, gak usah lah bu, udah malam, besok aja. Terus ayah malah bilang, belum tutup kok, panggil aja orangnya kalau udah tutup. Ntar juga dibukain bentar. Heh, upil kuda, lu aja sono yang beli sendiri. Gak lihat apa orang lagi capek dari pagi udah kerja di sawah sambil puasa lagi. Sejak hari itu gue mulai hilang respek sama ayah. Gue jadi lebih deket sama ibu. Gue juga jadi lebih banyak bantu ibu di sawah. Belajar lebih giat dan udah gak pernah lagi tuh nunggu ayah pulang. Singkat cerita, di tahun 2022 gue lagi kuliah di salah satu univ negeri di Sumatera dengan beasiswa. Jadi gak terlalu membebani ibu. Waktu gue udah mau semester 6, adik gue baru semester 2. Waktu itu gue magang di kota abang tiri gue tinggal. Jadi sebelum sama ibu, ayah pernah nikah dan udah cerai sama istri lamanya. Gue mampirlah ke rumah abang tiri gue. Waktu di sana, gue ketemu sama istrinya dan 2 keponakan. Kita cerita-cerita tuh, karena udah lama banget kan gak ketemu. Terus di suatu obrolan, istrinya nanya, "Gimana kabar adikmu? Sekarang dia di mana?" Gue bilang dong, "Alhamdulillah kak, sekarang adikku si Roje udah kuliah, mau masuk semester 2. Terus kakak gue jawab, "Lah, bukan si Roje, si Junet gimana kabarnya?" Gue yang gak ngerasa pernah punya adik laki-laki, terheran-heran lah. Junet siapa lagi nih? Kakak gue juga jadi ikutan bingung tuh ngeliat gue bingung. Loh, heh. Abis itu istrinya abang gue narik napas panjang dan mulai ceritain semuanya. Dan ternyata saudara-saudara, Shiba sekia banget guys, anjing. Ternyata ayah gue tuh punya istri siri di kota A dan punya anak 1, si Junet ini. Waktu itu umurnya udah 14 tahun. Dan gak cuma 1 ternyata bung istri sirinya. Ada lagi di kota B.
Dari istri Siri di kota B ini juga punya anak 1, perempuan. Waktu itu udah kelas 4 SD. Yare, omoshiroi. Wibu banget sih anjing. Capek gue. Kaget dong gue. Marah pula. Rasanya mau gue Chibaku Tensei aja nih dunia. Di perjalanan pulang sampai kosan, gue cuman bisa bengong. Pas malamnya di kosan, gue telepon adik gue. Dan gue ceritain aja tuh semuanya. Dia kaget dong. Cuma katanya dia emang udah curiga dari dulu. Jadi dia gak sekaget gue. Gue gak pernah kepikiran kalau ayah bakal punya istri Siri. Soalnya umur ayah juga udah 50 lebih, jir. Dia 5 tahun lebih tua dari ibu gue. Mulai saat itu, gue gak tahu harus ngapain. Gue bingung. Gue bilang ke ibu apa gak usah ya. Tapi gue takut ibu kepikiran. Soalnya beberapa waktu sebelumnya, gue udah punya rencana sama ibu buat minjem duit. Buat bantu modal usaha ayah di rumah. Ayah sama ibu kan udah mulai tua. Daripada ayah bawa travel terus, mending di rumah aja. Jualan apa kek? Atau ngojek juga boleh deh. Tapi semenjak tahu kenyataan itu, gue udah gak pernah angkat telepon ayah lagi. Gak mau dengar suaranya, gak mau lihat mukanya. Rasanya jijik banget sama ayah gue sendiri. Gue gak mau ayah balik lagi ke rumah ini. Gue sama adik gue akhirnya mutusin buat gak pernah ceritain ini ke ibu. Karena kita sama-sama belum siap buat ceritain ini ke ibu. Gue gak pernah dengar penjelasan apa-apa dari mulut ayah. Gak pernah ada maaf. Gak pernah ada omongan baik dari dia sama sekali. Dan sampai sekarang, gue masih gak ngerti. Kenapa sih dia gak ngomong dan jujur aja ke kita. Sampai akhirnya di lebaran 2024 kemarin, gue cerita ke ibu. Dan pastinya ibu kaget. Dulu waktu gue ngomong jelek soal ayah, ibu selalu bilang, jangan begitu, itu ayah kalian. Atau kayak, coba telepon ayah Gi, tanyain gimana kabarnya. Dia baik-baik aja nggak? Tapi sekarang, semenjak tahu hal itu, ibu juga udah muak. Kita bertiga udah nggak pernah lagi nelpon ayah. Dan minta uang ke ayah. Nggak ada lagi telepon apa-apa. Kita nggak mau bergantung ke orang yang nggak bisa jaga kepercayaan. Tapi akhir-akhir ini gue lagi kepikiran, apa gue terlalu jahat ya sama ayah? Gak pernah nelpon ayah, gak pernah nanyain gimana kabarnya. Di lain sisi, gue juga gak bisa pura-pura semua baik-baik aja. Biar sedikit masih ada perasaan kesel yang nyisa di hati gue. Perasaan marah ke ayah yang gak bisa hilang dengan waktu. Gue gak mau ayah balik ke rumah. Gue mikirin ibu. Ibu gue harus dihargai. Kalau ayah datang tanpa penjelasan, tanpa minta maaf, itu artinya ayah nggak menghargai ibu. Dan gue nggak bisa terima itu. Gue harap suatu hari nanti, gue bisa punya keluarga yang lebih baik, yang komunikasinya lebih sehat, dimana nggak ada yang harus pura-pura kuat sendirian, dimana semua bisa saling jujur, saling jaga, dan saling sayang. Dan gue bangga banget sih bisa punya ibu kayak ibu gue sekarang ini. Di umur beliau yang sekarang, ibu gue masih kerja di sawah buat biayain kuliah adik gue yang gak lama lagi juga udah lulus. Gue posisinya sekarang juga udah kerja, jadi bisa bantu sedikit meringankan beban ibu. Gue harap gue dan adik gue nanti bisa sukses dan bikin ibu gue bangga karena mampu nyekolahin kita berdua. Gue minta doanya juga ya, semoga ibu gue sehat selalu, semoga keluarga kalian sehat selalu. Dan buat semua yang udah denger cerita ini, makasih ya. Kadang kita cuma perlu didengerin, tanpa perlu dikasih solusi. Pesan gue, besok-besok kalau bapak lo bertingkah, lemparin aja ke empang. Anjing, astagfirullah, gak boleh guys, jangan ngomong kasar ya. Dah, sampai ketemu di cerita seru lainnya. Bye!